2420061. Perkenalkan, nama saya Nanda Hofifatun Naila, NIM 2420065. Perkenalkan, nama saya Pentari Ramadhani, NIM 24262. Perkenalkan, nama saya Hofifatul Lisania dengan NIM 24263. Perkenalkan, nama saya Vita Fani Dewi, NIM 2420059. Perkenalkan, nama saya Tafliha, NIM 2420058. Perkenalkan, nama saya Nirvana Sifah, NIM 2420060. Perkenalkan, nama saya Alvina Syahrani, NIM 2420064. Kami dari kelompok 2 mata kuliah parenting anak usia dini akan menampilkan hasil karya kami tentang kekuatan emas hormon endorfin untuk anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan berdiskusi secara langsung mengenai materi parenting anak usia dini, yaitu kekuatan emas hormon endorfin untuk anak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vita Fania Dewi sebagai moderator pada diskusi hari ini. Kemudian di sebelah saya ada Mbak Hofifatul Lisania sebagai narasumber 1. Kemudian sebelahnya lagi ada Mbak Mentari Ramadhani sebagai narasumber 2. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai kekuatan emas hormon endorfin pada anak, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya mengenai hormon endorfin. Ketika saya sedang mengalami atau dalam fase banyak tugas kuliah ataupun banyak kegiatan organisasi di rumah ataupun di kampus, nah otomatis kan waktu untuk beristirahat itu kan jadi berkurang ya. Lalu kadang saya tuh merasa capek atau untuk waktu bersantai-santai itu bermain-main itu kan jadi berkurang. Nah, biasanya saya melakukan sesuatu yang bisa membuat saya tuh merasa lebih baik. Salah satunya dengan melakukan olahraga ataupun melakukan aktivitas fisik guna memicu produksi hormon endorfin yang dapat memicu perasaan positif tersebut. Lalu pengertian hormon endorfin itu apa ya? Mungkin dari narasumber bisa dijelaskan. Hormon endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit yang memicu perasaan positif. Hormon endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat manusia. Oke. Mungkin dari sudut pandang dari narasumber 2 bisa dijelaskan pengertian hormon endorfin itu apa? Baik, terima kasih Mbak Moderator. Saya akan sedikit menambahkan. Menurut saya, endorfin merupakan jenis hormon dan senyawa kimia tubuh untuk mengendalikan luka dan stres. Dalam makna harfiahnya sendiri, endorfin memang bertindak sebagai pereda nyeri alami dalam tubuh. Senyawa ini dilepaskan tubuh sebagai respon saat kita mengalami sakit ataupun stres. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin dari penonton ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Kami persilakan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafliha ingin bertanya, mengapa hormon endorfin ini penting untuk perkembangan? Mungkin dari narasumber bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Tafliha. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tafliha, yaitu mengapa hormon endorfin penting untuk perkembangan anak. Hormon endorfin penting untuk perkembangan anak karena sangat mempengaruhi dan mendukung secara positif tumbuh kembang pada anak. Hormon-hormon ini seringkali disebut hormon atau hormon kebahagiaan. Hormon endorfin akan disekresi tubuh anak ketika anak melakukan aktivitas fisik dengan rutin dan aromaterapi. Itu Mbak Tafliha. Baik Mbak, terima kasih. Sedikit menambahkan ya, mengenai contohnya hormon endorfin sendiri, yaitu seperti saat Anda tertawa karena suatu hal yang lucu. Misalnya Anda sedang mengalami stres nih, jadi Anda itu harus mencari kesenangan diri buat Anda merasa senang agar hormon endorfin itu meningkat.
Kemudian bisa Anda makan makanan yang disukai atau digemari Anda. Misal coklat kan bisa menaikkan mood Anda itu. Terus bisa saja menonton film favorit Anda, seperti itu. Cukup ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Saya Nurul Sifah, izin bertanya. Pada kondisi tubuh seperti apa hormon endorfin diperlukan? Bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih Mbak Intan Falasifa atas pertanyaannya. Saya ulang, pada kondisi tubuh seperti apa hormon endorfin itu diperlukan? Sesuai dengan tadi yang penjelasan di awal, secara makna harfiahnya, endorfin memang bertindak sebagai pereda nyeri alami di dalam tubuh. Senyawa ini dilepaskan tubuh sebagai respon saat kita mengalami sakit atau seperti Izin menyanggah. ya, silakan. Lalu bagaimana cara agar hormon endorfin tersebut meningkat? Agar hormon endorfin tersebut meningkat, ada berbagai macam. Misalnya melakukan olahraga secara rutin. Olahraga itu kan berarti secara tidak langsung tubuh kita bergerak, jadi kita tidak mengalami stres yang berlebihan seperti itu. Terus yang kedua yaitu yoga dan meditasi. Yang ketiga, makan makanan yang pedas. Kalau Anda suka pedas, makan makanan yang pedas nanti biar Anda merasa bahwa Anda itu lebih tenang, seperti itu. Terus konsumsi coklat hitam. Coklat kan biasanya kan mayoritas suka coklat itu buat menaikkan mood. Nah, itu bisa juga meningkatkan hormon endorfin Anda. Terus tertawa bersama teman. Misal Anda di rumah merasa stres, lelah, mending Anda main sama teman atau saudara untuk meluapkan rasa ketidaktenangan Anda tersebut. Terus yang ketiga, yang terakhir, nikmati sebuah drama. Misal Anda suka nonton film favorit apa yang menurut Anda itu bagus dan Anda bisa meluapkan rasa cemas Anda di film tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari penonton kami persilakan. Nama saya Alvina Syahrani, izin bertanya. Bagaimana dengan kasus anak yang kekurangan hormon tersebut? Apakah perkembangannya berbeda dengan anak yang normal? Apa dampaknya? Terima kasih. Langsung dijawab oleh narasumber. Baik Mbak Alvina atas pertanyaannya. Saya ulangi, bagaimana dengan kasus anak yang kekurangan hormon tersebut? Apakah perkembangannya berbeda dengan anak normal? Apa dampaknya? Endorfin dikenal sebagai pereda nyeri dan sebenarnya sudah terkandung secara alami di alam tubuh. Tergolong sebagai hormon kebahagiaan, endorfin berperan dalam merendahkan gejala depresi, stres, dan mencemaskan. Seseorang secara yang kekurangan hormon ini akan mengalami depresi, merasakan gejala sakit fisik, sulit tidur karena cemas, sering mengalami mood swing, dan melakukan perilaku yang impulsif, dan perkembangannya tentu berbeda dengan anak yang normal. Begitu Mbak Alvina. Saya izin menyaga jawaban dari Mbak Khofifah. Pertanyaan dari Mbak Alvina, bagaimana dengan kasus anak yang kekurangan hormon tersebut? Apakah perkembangannya berbeda dengan anak yang normal? Apa dampaknya? Lalu bagaimana cara pencegahannya, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Tafliha atas sanggahannya. Sebenarnya cara pencegahannya sendiri seperti tadi yang dijelaskan atas pertanyaan dari Mbak Intan Falasifa. Untuk meningkatkan cara hormon endorfin itu sendiri, yaitu dengan cara tadi mengkonsumsi makanan, misal olahraga, atau dengan tertawa bersama teman-teman. Makanan sendiri misal coklat tadi, terus makanan pedas, terus misal tadi melakukan sharing-sharing sama teman, biar kita itu jangan murung biar hormon tersebut itu meningkat. Karena pada dasarnya fungsi utama hormon endorfin itu sendiri yaitu mengikis rasa sakit dan rasa tidak nyaman di dalam tubuh kita, memberikan sensasi menyenangkan untuk tubuh kita. Endorfin juga berperan untuk meredakan stres sehingga penting untuk kesehatan mental. Maka dari itu, jangan sampai kita kekurangan hormon endorfin tersebut. Seperti itu Mbak Tafliha. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah lagi dari penonton?
Kalau tidak ada, kami akan tutup diskusi. Terima kasih kepada narasumber dan yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.